Oke, materi hari ini adalah kita udah kali kelas bahasa Inggris ya, kelas advance. Sebelumnya kalian pernah dijelasin mengenai teknik skimming and scanning kan? Udah, sebelumnya udah kita topik yang kita bahas adalah pertama general information. Itu dia berupa main idea, and then second itu subtopiknya, subtopik latihan soal main idea, terus purpose tujuan, and summary atau ringkasan. Pertama, belajar apa hari ini? And first itu pemahaman konsep main idea. Main idea. And then second, main idea, terus dia purpose, dan juga dia summary. And then second itu dia membahas latihan soal yang kita habisnya. Saya jelasin, kita latihan soal bersama-sama. Latihan soal mengenai main idea, and then purpose and summary. Main idea apa teman-teman? Yang kalian ketahui mengenai main idea? Ide pokok ya. Biasanya letaknya di mana? Di awal kan? Kita mengulang lagi. Main idea merupakan the central atau poin terhadap atau yang paling penting or most important, yang paling penting sama poin terhadap PC itu apa kira-kira teman-teman? PC and then biasanya main idea itu ada di the beginning atau paragraph state. Paragraf yang paling utama yang dibahas atau sebuah topik yang dibahas mengenai main idea, dan juga untuk mengetahuinya most often, fun, and then in the first paragraph, di paragraf awal. And then second itu membahas tentang main idea first paragraph, tapi dia merepeat atau mengulangi lagi sebuah pendapat. Paragraf first sentence habis itu, and then repeat dan mengulangi lagi sebuah or restate terhadap sentence ya. And the end of paragraph, restate at repeat or restate and first paragraph at the end of paragraph.
And then third itu adalah membahas tentang sebuah sudut pandang. Main idea first paragraph mengenai sudut pandang, point of view. My present POV atau point of view, sudut pandang. And then kedua, main idea udah paham ya. Jadi itu di pertama main idea paragraph step yang sangat menentukan yang pertama ditentukan di paragraf pertama. Awal-awal paragraf itu biasanya poin-poin di setiap paragraf. And then dua, main idea first paragraph dan mengulangi lagi dan memulai di end atau selesainya di paragraf. And then C, the first paragraph mungkin mempresentasikan sebuah sudut pandang, bisa sudut pandang dari penulis, sudut pandang dari main karakter, atau sudut pandang dari para ahli. And then selanjutnya adalah purpose. Apa purpose? Teman-teman, purpose tuh biasanya kalau untuk menentukan purpose itu di mana? Habis main idea berarti ya. Jadi main idea, terus di paling bawahnya itu purpose, tujuan. And then purpose pertama poinnya adalah alasan, the reason, alasan kenapa, why the author, kenapa penulis itu menulis, the author writing. Bisa, it could be, informasi, and then habis itu persuade apa persuade? Menyediakan, terus entertain, bisa berupa entertain atau hiburan, atau juga mengenai explain, penjelasan mengenai point of view, sudut pandang. And then yang B itu menjelaskan the author purpose, bertujuan bahwa for writing, menulis it guides atau menunjukkan sebuah arah atau arah mengenai arah jalan atau petunjuk jalan secara detail. And then add example dan contoh. Gather apa gather? Gathering apa kalau kita bahasa artikan gathering? Sebuah pertemuan ya. And gather, and then use, dan penggunaannya support my idea. Berarti dia di sini adalah mensupport my idea. Pertama, tujuannya adalah purpose, itu alasan kenapa penulis menulis, dan bisa jadi menginformasikan, menyediakan sebuah entertain ataupun penjelasan mengenai sudut pandang. Yang kedua, the author purpose atau penulis bertujuan menulis menunjukkan sebuah jalan secara detail dan memberi contoh, gather, dan digunakan untuk mensupport my idea. Misal, kalau what is the purpose the text, kalian untuk menentukan itu habis main idea kan hafal. Berarti keduanya itu purpose. Berarti kalau kalian cara cepatnya skimming kan kemarin udah ya. Ada main idea,
terus di apalagi itu si purpose, itu dia mensupport dari main idea. Terus ada preceding, terus ada following. Nah, itu untuk menentukan sebuah tujuan dari penulis. And then selanjutnya summary. Summary apa teman-teman? Summary apa? Ringkasan ya. Ringkasannya terdiri berapa kalimat? Kalau kalian ingin meringkas secara jelasnya semuanya atau poin-poin pentingnya aja. Kalau di dalam teks atau dalam konteks itu, kalau kita summary itu kita meringkas minimal 2 atau 3 kalimat. Itu yang cara meringkas yang benar di setiap paragraf loh, bukan di setiap teks. And then summarize. And summarize bertujuan satu, summary consist restatement, mengulangi lagi sebuah pendapat. The main poin yang paling penting, main points, and then habis itu argumen, dan apalagi sebuah konsep presentasi mengenai the text in a text, di dalam sebuah teks. And then second, tujuannya meyakinkan, summary meyakinkan bahwa the main idea atau ide pokok dan kunci NDK dan kunci poinnya mensupport tersebut. And biasanya untuk mengetahui font, biasanya kalau di summary itu kita cari dari sebuah poin-poin di setiap paragraf pertama. Summary itu statement mengulangi lagi mengenai main topik, argumen, dan juga konsep mempresentasikan sebuah teks. Kedua, summary itu meyakinkan the main idea, dan salah satu kuncinya adalah mensupport tersebut. Berarti summary itu dia sama dengan mengambil poin-poin di setiap main idea ataupun purpose. Misal di what is the summary based system, itu kita cari di paragraf awal itu ringkasannya tentang apa, paragraf kedua itu ringkasan tentang apa, kita cari di main idea-nya atau ringkasannya. Kalau kita udah mengetahui main idea-nya atau topik, berarti kita sudah mengetahui summary-nya. Jadi poin-poin di setiap paragraf. Cara teksnya, kalau teknik skimming and scanning kan kalian pertama fokus pada bacaan. Misal what is the main idea, berarti di awal paragraf. What is the purpose, itu di bawahnya main idea. Preceding, kalau preceding itu sebelum main idea. Sedangkan terakhir following itu dia akhir dari sebuah di akhir paragraf. Sedangkan scanning itu membaca dengan cepat dan berfokus kepada kata kunci. Seperti kayak conclusion itu kesimpulan tersurat ya. Terus infer itu kesimpulan tersirat. Terus summary, ini juga summary sama dengan ringkasan di setiap paragraf. Dan biasanya summary itu terdapat 2 atau 3 paragraf. Apalagi di kemarin itu di kasusnya LBI itu ada yang kehabisan waktu karena dia kebelet mau kamar mandi, dan dia semuanya tuh di atas rata-rata, kayak MTK cuma LBI sama LBI yang di bawah standar. Dia tuh udah poinnya udah lolos, tapi
tapi di LBE sama LBI nya dia di bawah, dapat 400, biasanya 700. PKPM itu dia dapat bagus, tapi ketika LBI dan LBE itu dapat anjlok, jadi nggak lulus. Jadi itu minimal usahakan itu semua tuh ya rata-rata lah, lolos atau di atas rata-rata untuk poin-poinnya. Jadi nggak di PM itu tinggi, terus LBI nya turun di atas, itu kan poinnya enggak 500-600 ya. Nah itu kalau dia dapat 300, meskipun PMPK nya bagus, itu nggak lolos. Kayak gitu ya. Untuk cara tipsnya dengan mengerjakan UTBK besok. Any question? Say,